Bab 403. Pembunuhku, Sander Y. Di villa ribuan pedang tadi. Kedua orang itu tampak heran dengan apa yang terjadi di depan mereka, terutama si wanita yang matanya membelalak. Niat pedang. Dia tidak pernah melihat sesuatu yang mengerikan seperti ini sebelumnya. Kekuatan niat pedang ini begitu kuat hingga seakan bisa menghancurkan segala sesuatu. Siapakah orang ini? Hatinya sontak campur aduk. Orang di sisinya masih berekspresi serius. Niat pedang yang menakutkan. Bahkan, Patriark Sekte Pedang Basu tak mungkin bisa menandinginya. Wanita itu mengangguk. Dia memandangnya dengan kagum dan bingung. Apa dia malah berbalik terkena serangan? Orang di sampingnya menggeleng. Entahlah. Kemudian, dia melihat si wanita seraya melontarkan pertanyaan, "Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dia menoleh ke arah Sander, lalu terdiam sejenak sebelum berucap, "Kita pulihkan lukanya dulu." Pria tua itu pun mengangguk. Mereka membantunya masuk ke pavilion. Dia dibiarkan berbaring dengan tenang. Ketika melihat orang itu terbaring di atas matras, si wanita ragu sebentar, lalu merentangkan dua jarinya di depan hidungnya. Begitu merasakan napasnya, dia pun menarik kembali jarinya. Di sisi lain, pria tua itu melihat Sander dengan raut wajah serius. Tak disangka ada seseorang yang sangat kuat di sini. Mungkin dia bisa merebut pedang dari keluarga Suan Yuan kita. Wanita itu memandangnya. Hanya saja, dia tak berkata apa-apa. Orang itu masih ingin mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba Sander membuka mata dengan perlahan. Ketika melihat mereka, dia terkejut sambil bertanya, "Ini masih di villa kalian?" Wanita itu mengangguk, "Ya." Sander awalnya ingin berdiri. Seketika, dia malah merasa sekujur tubuhnya lemas seperti baru saja dipukul habis-habisan. Begitu menyadari hal ini, wajah Sander langsung berubah menjadi suram. Ternyata ada dua kekuatan. Di momen barusan, dia sebenarnya hendak memecahkan segel dan memulihkan kultivasi, tetapi malah ditekan oleh dua kekuatan misterius. Bukan hanya satu orang, melainkan dua orang. Ekspresi Sander sangat muram. Bukankah mereka sudah terlalu menindasnya? Ah! Sander pun menghela napas dalam hati. Harus diakui bahwa dia benar-benar terpukul karena dua kekuatan misterius itu sangat dahsyat. Apakah dia akan ditekan sepanjang hidupnya? Dia tidak rela. Sander menutup mata dengan perlahan. Kedua tangannya tampak terkepal erat. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Ketika itu, si pria tua tiba-tiba bertanya, "Siapa kamu?" Sander kembali fokus. Dia memandang orang itu sambil menjawab, "Sander Y." Y. Kedua orang di depannya saling menatap. Tidak ada keluarga Y di antara 4 keluarga besar kota Yanjing. Sander ingin bangkit, tetapi dia merasa tidak punya kekuatan. Sander menghela napas dalam hati. Dia hampir saja lumpuh. Orang yang menyerangnya sangat kejam. Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan pil kecil seukuran ibu jari dan menyerahkannya kepada Sander. "Tuan Sander." Sander melihat pil itu dengan heran, lalu bertanya, "Ini apa?" Wanita itu menjawab, "Pil kekuatan energi. Ini akan memulihkan kekuatan energimu." Sander pun menjawab, "Terima kasih." Dia mengambil pil itu dan menelannya. Segera, dia merasa ada sedikit energi spiritual yang mengalir dalam tubuhnya. Sander bertanya seraya terkejut, "Apa ini energi spiritual?" Dia tampak mengangguk. Ekspresi Sander segera berubah. Dia tahu bahwa energi spiritual di tempat ini jarang ditemukan, jadi pil semacam itu pasti sangat berharga. Sander pun memandang wanita itu. "Nona, ini sangat berharga." Namun, orang itu tampak menggeleng. "Hanya pil kecil, bukan apa-apa." Sander berujar seraya tersenyum, "Aku akan mengingat budi ini." Wanita itu melihat Sander, tetapi tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, orang tua itu sangat senang. Satu pil saja sudah membuat seorang ahli sejati seperti Sander berutang budi besar. Dengan adanya energi spiritual dalam tubuhnya, Sander segera pulih. Dia berdiri, lalu melihat keluar. Kini, langit sudah gelap.
Sander menghadap dua orang itu. Sampai jumpa lain kali. Usai berkata begitu, dia hendak pergi. Namun, saat itulah wanita itu bertanya, "Sebelumnya, kamu bilang datang ke sini untuk membeli pedang." Sander tampak mengangguk. "Ya." Wanita itu tiba-tiba membuka telapak tangannya. Seketika, sebuah pedang muncul di tangannya seperti sihir. Pedang itu panjangnya sekitar 1 meter dengan lebarnya 3 cm. Pedang itu tipis seperti sayap belalang dan memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Wanita itu memberikan pedang itu kepada Sander. "Tuan Sander, pedang ini bernama pedang Xiuyun. Aku akan memberikannya kepadamu." Pria tua itu melihat ke arah si wanita. Dia ingin berkata-kata tetapi ragu-ragu. "Pedang Xiuyun." Sander menatap pedang itu. Dia merentangkan telapak tangannya. Begitu dia menggerakkan pikiran, pedang itu segera terbang ke tangannya. Melihat adegan ini, mata wanita itu tiba-tiba menyempit. Pria tua itu juga terkejut. Sander meninjau pedang yang dipegangnya. Meskipun tidak sekuat pedang Qingxuan atau pedang Hangdao, itu masih sangat berharga di tempat ini. Sander pun menatapnya. "Apa ini pedangmu?" Orang itu mengangguk. Sander menatapnya seraya bertanya, "Kenapa kamu memberikannya kepadaku?" Wanita itu menjawab dengan tenang, "Aku rasa pedang ini akan lebih cocok untukmu." Sander melihatnya sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu?" Wanita itu menjawab, "Priska Xuanyuan." "Priska Xuanyuan." Sander pun mengangguk. Dia melihat cincin di jari wanita itu seraya beratnya, "Apakah cincin penyimpananmu bisa dibuka?" Priska menjawab seraya mengangguk, "Bisa." Sander pun tersenyum. "Bolehkah aku melihatnya?" Wanita itu segera melepas cincin dan memberikannya kepada Sander. Dia melihat sebentar dan terkejut. Itu memang cincin penyimpanan, tetapi berukuran sangat kecil dan hanya memiliki ruang sekitar 10 meter persegi. Untuk membuka cincin penyimpanan itu, hanya perlu sedikit energi spiritual. Sander melihatnya sambil bertanya, "Bolehkah ini untukku?" Priska menjawab seraya mengangguk, "Tentu saja." Sander tertawa terbahak-bahak, lalu berujar, "Tolong siapkan kertas dan pena." Di kejauhan, pria tua itu tidak mengerti, tetapi Priska tiba-tiba memberikan penghormatan yang dalam. "Terima kasih, senior." Mendengar itu, pria tua tampak terkejut. Dia segera berbalik untuk mengambil kertas dan pena. Sander mengambil pena dan mulai menulis dengan cepat. Melihat apa yang ditulis pria itu, Priska tiba-tiba terkesiap. Tulisan Sander begitu kuat dan tegas, seperti pedang. Setiap huruf terkandung kekerasan yang tajam. Dalam sekejap, Sander sudah selesai menulis. Dia meletakkan pena itu dan berbalik untuk melihat Priska. "Nona Priska, ini adalah serangkaian teknik kultivasi dan ilmu pedang. Simpanlah. Seberapa jauh kamu bisa berkultivasi, itu tergantung pada takdirmu." Priska memberi salam yang dalam. "Terima kasih, senior." Sander tersenyum. "Panggil aku Sander saja. Aku belum tual." Priska ragu sejenak, lalu berucap, "Baiklah." Pria itu segera berujar, "Sampai jumpa." Kemudian, dia bergegas pergi. Priska ragu-ragu sejenak, lalu memberanikan diri untuk memanggil, Sander." Sander berbalik dan melihat wanita itu. Dia bertanya, "Kamu mau bertukar kontak?" "Kontak?" Sander berpikir sejenak, lalu menjawab, "Boleh." Usai berucap demikian, dia mengeluarkan ponsel yang dibelikan oleh Suzy dan memberikannya pada Priska. "Tolong dimasukkan." Priska melihatnya sekilas, kemudian mengambil ponsel itu. Saat membuka kontak, dia tiba-tiba terpaku. Hanya ada satu nama di sana, yaitu Suzy Su. Priska melihat Sander lagi. Dia menyimpan nomornya, lalu memberikan ponsel itu kembali ke Sander. Pria itu menerima ponselnya dan berucap sambil tersenyum, "Sampai jumpa lagi." Kemudian, dia berbalik dan pergi. Setelah Sander pergi, pria tua segera berkata, "Nona, kenapa kamu tidak menjadi muridnya? Ini adalah kesempatan langka sekali seumur hidup." Priska menjawab dengan tenang, "Bukannya menjadi teman lebih baik?" Pria tua itu terdiam. Priska menutup matanya perlahan. "Suzy Su,
Perusahaan Su. Oh ya, bukannya lusa adalah ulang tahunnya. Seingatku, Kurnia dari perusahaan Su mengirimkan undangan kepada kita, kan? Pria tua itu mengangguk. Ya, tapi kamu menolak. Priska menimpali, balaslah, kita akan hadir tepat waktu. Pria itu segera mengangguk. Baiklah. Priska berjalan perlahan ke meja. Ketika memandang teknik yang ditinggalkan oleh Sander, dia sangat terkesan dan bersemangat. Sudah waktunya bagi keluarga Suanyuan untuk bangkit. Usai meninggalkan villa ribuan pedang, Sander menemukan bahwa Sinta masih menunggunya. Dia pun naik ke mobil. Sinta buru-buru bertanya, "Tuan, mau balik ke Kompleks Laila?" Kompleks Laila. Sander berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak mau. Wanita itu pun bertanya, "Jadi, mau kemana?" Pria itu menjawab, "Tolong carikan tempat tinggal untukku." Sinta melihat Sander di cermin belakang, lalu bertanya dengan ragu, "Kalau begitu, aku bantu atur, ya?" Sander mengangguk, "Kamu atur saja." Sinta pun mengangguk, "Oke." Mobil segera melaju dan menghilang dalam kegelapan malam. Tidak lama kemudian, Sinta melihat cermin belakang dan mengernyit. Sander bertanya, "Ada yang mengikuti kita, ya?" Wanita itu mengangguk. Sander berucap, "Berhentilah." Sinta ragu sejenak, lalu berucap, "Aku akan mengabari Nona." Sander menyela sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, berhenti saja di sini." Sekretaris itu berpikir sesaat, lalu mengangguk. "Baiklah." Usai berucap demikian, dia memarkir mobil di sisi jalan. Sander melihat sekretaris di dalam mobil. Dia berujar, "Tunggu sebentar, tidak butuh waktu lama." Sinta melihatnya dengan ekspresi penuh kebingungan. Sander pun berjalan ke sisi jalan. Tempat itu agak sepi dengan sedikit mobil dan orang. Kini, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Seorang pria paruh baya keluar dengan membawa pedang besar di punggungnya. Pria itu adalah Walton Mu dari Sekte Masa Depan. Walton berjalan mendekati Sander dan berdiri sekitar 10 meter darinya. Dia menatap Sander sambil bertanya, "Kamu menungguku?" Sander tiba-tiba membuka telapak tangannya. Sebilah pedang melayang keluar seperti kilat. Matanya Walton tiba-tiba menyempit. Dia hendak menghunuskan pedang di punggungnya, tetapi pedang Sander sudah menembus dahinya. Sesh! Dahi Walton sontak terbelah dan darah mulai mengalir keluar. Matanya terbelalak penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia mati begitu saja? Ini tidak masuk akal. Sander mendekatinya dan kemudian menggeledahnya. Walton kehabisan kata-kata. Tidak lama kemudian, Sander hanya menemukan beberapa uang lowata dan sebuah kartu. Dia sangat kecewa. Tidak ada batu spiritual. Dia juga tidak tertarik pada pedang Walton. Sebab, itu terlalu payah. Sander melihatnya sekilas, lalu berucap, "Kamu benar-benar miskin." Usai berucap demikian, Sander berbalik dan pergi. Ketika melangkah sedikit, dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak uang yang kamu terima dari keluarga Lee?" Walton yang belum sepenuhnya mati bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Begitu mengatakannya, ekspresi Walton sontak berubah. Dia langsung menyadari bahwa dia telah dijebak. Sander berjalan pergi. Walton terkulai di tanah. Matanya masih terbuka. Dia tentu tidak bisa menerima hal ini. Pedangnya bahkan belum sempat terhunuskan. Seolah teringat sesuatu, Walton mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan terakhir. "Pembunuhku, Sander Ye, tolong balas dendam untukku." Tidak lama kemudian, pesan itu sampai ke beberapa ponsel dari ahli sekte masa depan. Di kejauhan, setelah Sander masuk mobil, dia berucap, "Antar aku ke kediaman Lee." Sinta bertanya dengan gemetar, untuk apa?" Sander menjawab dengan tenang, "Segera menghentikan kerugian." Bersambung.